Halo semuanya, kembali lagi di channel ini. Jadi, kali ini aku mau bahas dengan tema yang berbeda dari biasanya. Kalau mendengar kata Jogja, pasti yang terbayang adalah kota yang pelajar, kota wisata, dan kota yang terkenal ramah. Namun di balik itu, ada satu istilah yang sudah cukup lama membuat masyarakat resah, yaitu kelitih. Sebenarnya apa itu kelitih? Dari mana asalnya? Di mana biasanya terjadi, dan berapa pelaku beraksi, apa yang mereka incar, dan yang paling penting, bagaimana cara kita menghindarinya. Yuk simak video ini sampai selesai. Asal mula kelitih. Perlu diketahui kata kelitih sebenarnya bukan berasal dari istilah kriminal. Dalam bahasa Jawa, kelitih awalnya berarti berjalan-jalan santai atau keluar rumah untuk mengisi waktu luang. Namun sejak sekitar tahun 90-an sampai awal 2000-an, makna tersebut bergeser. Istilah ini mulai dikaitkan dengan aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok remaja atau geng jalanan. Awalnya sasaran mereka lebih sering berasal dari kelompok sekolah yang dianggap sebagai musuh. Namun seiring waktu dalam sejumlah kasus, korban justru merupakan masyarakat umum yang tidak memiliki hubungan apapun dengan pelaku. Karena itu aksi tersebut kini dipandang sebagai tindak kriminal, bukan lagi sebagai kenakalan remaja. Yang berikutnya, wilayah yang pernah menjadi lokasi kejadian. Tidak ada wilayah yang disebut sebagai markas kelitih karena pelaku berpindah-pindah. Namun berdasarkan berbagai laporan kejadian pernah terjadi di beberapa wilayah seperti Yogyakarta, Sleman, dan Bantul. Bahkan pernah meluas hingga daerah lain di DIY. Umumnya mereka memilih jalanan yang relatif sepi, minim penerangan, dan tidak ramai kendaraan. Perlu diingat, bukan berarti semua daerah tersebut berbahaya. Sebagian besar masyarakat tetap beraktivitas dengan aman setiap hari. Kewaspadaan tetap diperlukan dimanapun berada. Gitu. Jam berapa biasanya beraksi? Mayoritas kejadian yang diberitakan terjadi pada malam hari hingga dini hari sekitar pukul 10 sampai jam 4 pagi. Pada jam tersebut lalu lintas mulai sepi sehingga pelaku lebih leluasa bergerak menggunakan sepeda motor. Meski demikian, bukan berarti siang hari pasti aman. Tetap waspadalah kapanpun saat berkendara. Apa yang dicari pelaku kelitih? Banyak orang yang mengira kelitih sama dengan begal, padahal tidak selalu demikian. Kalau begal umumnya bertujuan mengambil barang berharga korban, sedangkan dalam banyak kasus kelitih, motif utamanya adalah melakukan penyerangan atau kekerasan pada kasus tertentu. Memang ada yang disertai pencurian, tetapi inti perbuatannya adalah aksi kekerasan yang membahayakan orang lain. Yang berikutnya, tips terhindar dari kelitih. Kalau kalian sering keluar malam di Jogja, beberapa tips yang bisa dilakukan. Hindari berkendara sendirian pada larut malam jika tidak mendesak. Pilih jalan utama yang ramai dan memiliki penerangan. Jangan berhenti di lokasi yang sepi jika melihat gerombolan mencurigakan. Pastikan ponsel aktif agar mudah menghubungi keluarga atau layanan darurat. Jika merasa diikuti, jangan panik. Arahkan kendaraan menuju tempat ramai seperti minimarket 24 jam, SPBU, atau kantor polisi terdekat. Jangan mencoba mengejar atau melawan kelompok pelaku jika keselamatan diri terancam. Prioritaskan menyelamatkan diri dan segera melaporkan kejadian ke pihak berwajib. Gitu ya. Upaya kepolisian untuk memberantas kelitih, kepolisian bersama pemerintah daerah telah melakukan berbagai langkah untuk menekan aksi kejahatan jalanan. Di antaranya meningkatkan patroli malam, menggelar operasi rutin di titik rawan, menangkap pelaku beserta kelompoknya, melakukan pembinaan terhadap remaja, bekerja sama dengan sekolah dan orang tua, serta menindak tegas pelaku sesuai hukum yang berlaku. Harapannya, angka kejahatan jalanan
dapat terus menurun sehingga masyarakat bisa beraktivitas dengan aman. Nah, kalau kalian di Jogja, kalau misalkan untuk daerah-daerah rawan keliti biasanya tempat yang sepi, jalan besar, ataupun daerah-daerah yang di ring road. Biasanya kan kalau misalkan jam 1 malam sampai jam 4 pagi itu kan cenderung sepi. Nah, itu biasanya kejadian banyak ya. Jadi kalian hindari kalau misalkan enggak benar-benar darurat itu. Terus yang kedua biasanya adalah di Jalan Kaliurang yang kilometer atas, karena di sana itu kan tempatnya jalannya besar dan sepi, lurus terus. Nah, biasanya ada beberapa kejadian yang di situ. Nah, kalau begal itu kan dia benar-benar ngincer barang berharga. Kalau di Kelitih itu dia hanya nyerang lalu ditinggalkan. Biasanya kayak gitu kejadiannya ya. Jadi kalian hati-hati banget. Biasanya anak-anak sekolah, anak-anak remaja itu banyak yang jadi pelakunya. Dan dengar-dengar huru haranya adalah biasanya karena ada motif tertentu dari pelaku kenapa dia sampai melakukan nyerang terus ditinggal seperti itu. Nah, ada yang mengatakan istilahnya kelitih adalah keliling golek getih, tapi ya kita nggak tahu ya teman-teman. Jadi itu penjelasan singkat mengenai fenomena kelitih di Jogja. Tujuan video ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan agar kita semua lebih waspada dan memahami bagaimana menjaga keselamatan berada di jalan raya. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan ke teman kalian atau ke keluarga agar semakin banyak orang yang mendapatkan informasi ini. Terima kasih sudah menonton. See you.